Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan. Kembali lagi bersama Bapak kelas 2 SDN Pisangan Baru 07 pagi. Marilah sama-sama kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh, pertama Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kalian, wali murid yang selama ini selalu bekerja sama dengan baik sehingga pembelajaran jarak jauh kita dapat berjalan dengan baik. Dan Bapak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat YouTube yang mensupport channel ini sehingga dapat memberikan manfaat yang luas untuk anak-anak kita di Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga, dirawat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja anak-anak Bapak kelas 2A SDN Pisangan Baru 07 yang sangat Bapak rindukan. Sebelum kita memulai melakukan pembelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa al khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak Bapak dan orang tua yang saat ini mendengarkan video ini, mohon untuk memperhatikan peraturannya. Pertama, video ini akan Bapak buat secara menarik dan jangan sampai kalian, mohon diperhatikan ya para orang tua, mempercepat video ini. Karena dengan kalian mempercepat video ini ada ilmu-ilmu yang hilang dan nantinya akan sulit untuk menjawab pertanyaan yang ada tertera di video ini, di tengah-tengah video ini. Jadi mohon untuk menyimak dengan baik sampai tuntas dan beruntunglah kalian yang bisa menyimak sampai tuntas video ini. Baik anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kedua. Asik bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa dan akan pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau mendapatkan pahala? Pasti semuanya kita ingin mendapatkan pahala. Dan orang yang membaca Al-Quran sudah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asik ya anak-anak Bapak ya. Dan oleh sebab itu, marilah sama-sama kita untuk belajar mengenal huruf hijaiyah. Siap? Nah, sebelum kita belajar membaca huruf hijaiyah, di sini Bapak ingin membacakan kisah dulu. Jadi di sini ada anak yang namanya Alif dan ayahnya. Alif ditanya oleh ayahnya, "Alif, kenapa sedih?" Lalu Alif menjawab, "Alif sedih, Pak. Alif belum bisa mengaji. Alif salah terus bacanya." Dan ayahnya memberikan semangat kepada Alif. "Tidak apa-apa, Alif.
walau susah, tapi kalau Alif mau terus belajar, pasti nanti jadi bisa. Lalu Alif bersemangat. Benar, Pak? Insya Allah, asalkan Alif mau terus belajar, yuk Papa temani Alif belajar mengaji. Dan akhirnya mereka berdua, Papa dan Alif, belajar mengaji bersama. Sungguh asik ya anak-anak Papa ya. Mudah-mudahan dari kisah cerita ini kita mendapatkan pelajaran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena susah akan mendapatkan 2 pahala. Tuh, jadi belajar Al-Quran dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala membaca. Kedua, pahala belajar. Semakin banyak pahala, nanti kita semakin bisa untuk masuk ke dalam surga. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja yuk kita belajar huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asik kan anak-anak Bapak? Kita belajar mengenal huruf hijaiyah. Nah, tadi kan kita sudah mengenal huruf hijaiyah. Sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu surat An-Nas. Siap ya anak-anak Papa ya. Oleh karena itu, Bapak berpesan untuk kalian yang belum mengenal huruf hijaiyah, mohon untuk belajar mengaji di rumah ya, dengan guru-guru ngaji di rumah kalian, sampai kalian bisa mengenal dengan benar huruf hijaiyah dan sampai kalian bisa membaca Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita masuk ke dalam materi surat An-Nas. Nanti dulu anak-anak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita bikin suasana kelas ada di rumah kalian. Yuk, kita mulai dengan tepuk Anas. Tepuk Anas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Lagi gak? Lagi yuk. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Lagi gak? Ya sekali lagi. Ada yang masih belum bisa ya? Ayo sama-sama yuk.
tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, sekarang saatnya kita untuk melafalkan surat An-Nas. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah ya anak-anak Bapak ya. Nah, sekarang pesan surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada kita sebagai manusia agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Dan kewajiban kita sebagai manusia untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Contoh kelebihannya, kita sebagai manusia bisa berpikir dengan sangat baik sehingga dapat membuat rumah, membangun kota, memajukan teknologi dan lain-lain. Coba dibandingkan dengan hewan-hewan yang tidak dapat berpikir, maka hewan pun tidak bisa membuat apa-apa. Namun kekurangan manusia juga banyak. Misalnya tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat hidup di air seperti ikan. Bahkan manusia sering tidak mampu menghadapi bahaya binatang buas. Juga takut pada bahaya kemiskinan, dan bahkan ada juga yang takut pada kegelapan. Oleh karena itu, dengan saat ini kondisi seperti ini, wajib untuk kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya anak-anak Bapak ya? Dengan kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindungi kita kalau kita berlindung kepada Allah. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah? Dengan cara kita beribadah sesuai dengan ilmu syariat agama. Makanya Bapak menyarankan kalian untuk selalu ngaji di rumah. Nah, surat An-Nas adalah surat yang berisi tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya golongan manusia. Sesama manusia bisa saling membahayakan dengan cara yang begitu banyak. Jin juga bisa membahayakan, misalnya mengajak dan membisikkan kita sebagai manusia untuk berbuat jahat dan lain-lainnya, meninggalkan sholat, mengajak melakukan maksiat. Bahkan jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW selalu membiasakan untuk membaca surat An-Nas bersamaan dengan surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas setiap menjelang tidur malam. Dengan begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta perlindungan dari segala macam bentuk bahaya. Dan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mencontoh, mentauladani dari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada komik cerita bergambar. Mohon ya, ayah, papa, mama, dan bunda membacakan kepada anak-anak kita dan memberikan inti dari cerita kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dapat memahaminya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini adalah tugas kalian. Ayo berlatih 1 dan ayo berlatih 2. Mohon dikerjakan dengan baik. Setelah dikerjakan, difoto dan dikirim ke nomor Bapak ya. Nah, membaca huruf Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan. Oleh karena itu, ayo anak-anak Bapak lebih semangat dan rajin lagi ya mengajinya di rumah. Dan ini yang sangat amat penting ya, ayah, mama, papa, dan bunda, bahwa ketika kita memiliki anak-anak yang baik, patuh, cerdas, dan religius merupakan sebuah harapan besar bagi kita sebagai orang tua. Oleh karena itulah, kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita sejak dini supaya dapat pemahaman agama yang baik dan nantinya akan menjadi kebanggaan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi